Sari. Halo Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, jadi kita rencananya akan melakukan observasi kelas ya Bu ya. Jadi sebelum melakukan observasi kelas itu kita akan melakukan yang namanya pra-observasi. Nah, tujuan dari pra-observasi ini adalah nanti saya ingin mengetahui bagaimana evaluasi jalannya pembelajaran Ibu di kelas nanti. Kemudian ini merupakan tahap awal ya Bu ya sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Terkait dengan modul ajar yang nanti akan Ibu implementasikan di kelas, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti? Sebelum ke tujuan, ini materi nanti yang akan diobservasikan materinya tentang kaidah pencacahan. Nah, untuk tujuannya yang pertama itu peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya menggunakan aturan penjumlahan. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah menggunakan aturan perkalian. Jadi pada kaidah pencacahan itu nanti ada dua materinya, ada aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Baik ya, jadi menggunakan aturan penjumlahan dengan menggunakan aturan perkalian itu tujuannya nanti ya. Kemudian area pengembangannya itu fokusnya di mana nanti Bu? Oh, area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan. Adapun di pengetahuan nanti siswa diberikan konsep dasar yang terlebih dahulu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk keterampilan nanti siswa diberikan LKPD. Nanti siswa mengerjakan LKPD di dalam kelompok masing-masing. Oke, baik. Kemudian dari kegiatan itu bagaimana strategi penerapan pembelajarannya nanti Bu? Dilihat dari strateginya, modelnya, kemudian metodenya yang Ibu gunakan nanti seperti apa? Adapun strategi yang rencana akan digunakan berdasarkan observasi nanti itu strateginya strategi berdiferensiasi dalam segi produk, proses dan konten, dan itu juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Baik, jadi pembelajaran berdiferensiasi baik di konten, proses atau produk ya, kemudian terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Baik, ini kira-kira kapan dilaksanakan ini Bu rencananya? Rencananya itu hari Senin. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 jam ke-78 itu di kelas 11 FC3. FC3. Oke. Jadi Bu Sari nanti pada saat observasi di kelas saya akan mencatat hal-hal yang penting yang terkait dengan proses penilaian, kemudian yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nanti Bu setelah pelaksanaan pasca observasi ini, kemudian nanti observasi di kelas, setelah itu kita akan bertemu kembali dalam pelaksanaan pasca observasi dan rencana tindak lanjutnya begitu Bu. Oh, jadi setelah observasi nanti ada tindak lanjut lagi ya? Iya, pasca observasi namanya. Baik Ibu, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan sudah pasti gambaran nanti setelah gambaran untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk observasi nanti ya, bagaimana strateginya, apa yang digunakan, materinya apa, tujuannya apa. Oke Ibu, mudah-mudahan nanti observasi di kelasnya berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Semoga lancar dan semoga sukses. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk hari ini ya Bu Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Langsung baik. Berarti A ke C kan? Berarti tulis rutenya apa? Rute yang memungkinkan. Calon ketua OSIS selama ini di P21 di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin menjawab soal nomor 3. Ahmad, Randy, Doni, dan Henry menjadi peserta terakhir dalam putaran final yang akan memenangkan juara 1 dan 2. Karena banyak kejutan pemenang yang akan muncul sebagai juara umum. Di sini ada Ahmad, Randy, Doni, dan Henry yang akan mendapatkan juara 1 dan 2. Ahmad bisa mendapat kemungkinan mendapatkan juara 1 dan juga kemungkinan bisa mendapatkan juara 2. Dan Randy kemungkinan bisa mendapatkan juara 1 dan juga bisa mendapatkan juara 2. Doni kemungkinan bisa mendapatkan juara 1 dan kemungkinan bisa mendapatkan juara 2. Dan terakhir Randy kemungkinan bisa mendapatkan juara 1 dan bisa mendapatkan juara 2. Jadi di sini kemungkinan ada 8 kemungkinan. Ada berapa? 8 kemungkinan. angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, sudah siap? Silakan tempelkan di depan jawaban kelompokmu masing-masing. Apabila angkanya tidak boleh berulang. Silakan. Ini betul? Salah. Ini? Salah. Ini? Salah. Ini? Oke. Siapa yang tahu? Kelompok 1. Oke, siapa yang ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Baca. Hari ini bisa belajar apa? Pada pembelajaran hari ini saya mendapatkan pelajaran mengenai kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu ada penjumlahan dan perkalian. Terus dengan kelompok kayak gini, saya mempelajari apa itu kekompakan, terus kerja sama tim gitu. Nah, terus perasaan pada pembelajaran itu ada senangnya, ada sedihnya, salah itu, terus senang sih bisa belajar sama-sama gitu ya. Terima kasih ya, Kak. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Alhamdulillah tadi Ibu sudah mengobservasi proses pembelajaran Sari di kelas, melihat mulai dari awal, kegiatan awal, pendahuluan sampai di kegiatan penutup. Bagaimana perasaan Sari setelah melakukan pembelajaran hari ini? Untuk perasaan saya sendiri, alhamdulillah senang melihat keaktifan anak tadi, senang melihat mereka antusias dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau kita melihat anak senang, tentu Iya. kita senang juga ya. Kita lebih bersemangat lagi gitu ya untuk merancang pembelajaran seefektif mungkin gitu. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, Bu, kira-kira ada nggak kendala yang Ibu hadapi tadi? Pertama itu mungkin terkendala masalah waktu untuk persiapan alat segala macam. Lainnya menurut saya sendiri tidak ada kendala, kendala waktu saja tadi. Tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Kemudian asesmen juga ada gitu ya. Anak kelihatan aktif gitu ya Bu ya. Pembelajaran matematika lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Apa kira-kira
rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran ke depan? Untuk pembelajaran kedepannya mungkin bervariasi lagi, masih tetap pakai stick note. Untuk materi selanjutnya itu permutasi dan kombinasi. Untuk pengaturan kelompoknya mungkin nanti diacak lagi. Supaya bervariasi dalam berdiskusi. Terkait dengan waktu, datang tepat waktu, dan jumlah LKPD-nya kalau dikurangi ya. mungkin tadi dari 5 soal mungkin 3 saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya. Jadi alhamdulillah Bu Sari sudah melakukan proses untuk hari ini dan juga sudah merancang untuk rencana tindak lanjut ke depan. Mudah-mudahan pembelajaran matematika lebih asik dan menyenangkan ya Bu ya. Tetap pertahankan, dan saya senang bisa melihat proses observasi dari pembelajaran Bu Sari. Terima kasih atas waktunya juga Bu Sari, pembelajaran juga bagi saya untuk hari ini ya. Iya, selamat